Ada apa dengan Kalimantan Selatan? Karena sebelum Pak Abdul Wahid sudah ada mantan Bupati HST yang juga terjerat kasus korupsi dan yang masuk juga KPK. Ini nggak ada yang aman gitu loh. Jangan berpikir bahwa oke, saya nerima gratifikasi hari ini lolos, besok lolos, lalu setelah itu Halo pemirsa Radar Banjarmasin, kita akan diskusi tentang headline Radar Banjarmasin dalam sepekan. Dan di samping saya sudah ada pemimpin redaksi Radar Banjarmasin. Kalau di box redaksi, nama yang tertulis adalah Muhammad Syarafuddin. Tetapi di internal rekan-rekan jurnalis Radar, lebih populer dipanggil Iput. Dan saya pribadi memanggilnya lebih suka dengan Ustadz atau Guru Iput. Ya. Kenapa itu saya nggak akan ceritakan latar belakangnya, karena kita akan lebih banyak discuss tentang headline Radar Banjarmasin dalam sepekan. Selasa 9 Agustus, Radar Banjarmasin mengangkat Wahid minta hartanya tak disita habis. Dan edisi Rabu 10 Agustus, nah ini cukup menarik nih. Mahal di udara, larang di darat. Larang ini dikasih tanda bold merah, artinya adalah mahal. Wow, ya, ini bahasa Banjar ya, larang yang artinya mahal. Dan juga ada headline edisi Senin 8 Agustus, penambang hanya ditertibkan dan dibina. Diskus kita mungkin akan lebih banyak membahas tentang di balik dapur redaksi, ya, kenapa kemudian memilih ini. Tetapi kita akan perbincangkan ini dalam perspektif yang lebih luas. Bung Iput, saya tertarik dengan headline Radar Banjarmasin edisi Selasa 9 Agustus 2022. Kayaknya publik terus mengikuti perkembangan kasus ini, dan ini sudah sampai pada proses sidang. Mantan Bupati HSU, ya, Abdul Wahid, meminta hartanya tak disita habis. Ini adalah sidang pembelaan ya, ya, pembacaan pledoi. Oke, kita nggak bahas tentang konstruksi hukumnya, tetapi lebih banyak masuk kepada pembincangan tentang filosofi hukumnya, tentang dibalik peristiwa ini. Mungkin yang perlu kita diskusikan adalah ada apa dengan Kalimantan Selatan, karena sebelum Pak Abdul Wahid sudah ada mantan Bupati HST yang juga terjerat kasus korupsi dan yang masuk juga KPK. Ini ada apa di KPK di Kalimantan Selatan ini? Kira-kira ada lagi nggak ya calon-calon yang lagi diincar? Sebenarnya tidak hanya dua ya. Jadi sebelumnya kan KPK pertama kali menggelar OTT di Banjarmasin, kan ketua DPRD Banjarmasin waktu itu yang tertangkap. Lalu setelah itu Iwan Rusmali ya, Pak Iwan Rusmali sudah bebas. Lalu setelah itu Bupati Hulu Sungai Tengah yang sampai bikin geger nasional kan karena penyitaan mobil-mobil mewahnya. Dan saat itu kita berpikir, semua kan berpikir bahwa semoga itu jadi yang terakhir. Nyatanya enggak gitu kan. Bupati HSU menyusul gitu. Jadi berita ini penting diangkat, yaitu ini buat peringatan sebenarnya buat pejabat-pejabat di Kalimantan Selatan bahwa nggak ada yang aman gitu loh. Jangan berpikir bahwa oke, saya nerima gratifikasi hari ini lolos, besok lolos, lalu setelah itu apakah akan lolos terus, kan enggak gitu. Ternyata nggak terbukti enggak gitu. Iya, saya baca beritanya mantan bupati nonaktif ini dituntut 9 tahun, kemudian diminta ganti rugi 500 juta, setengah miliar. Nah, yang memberatkan adalah mengembalikan uang negara sebanyak 25 miliar atau subsidiar 6 tahun kurungan. Saya bisa mengatakan ini luar biasa karena di beberapa kasus sebelumnya tidak setinggi ini tuntutan. Kira-kira nih Bung Iput melihat dari konstruksi kasus dan bagaimana tingginya tuntutan ini ada pesan, bukan pesan sih, tapi bagaimana sih kasus ini sampai segitunya gitu ya? Luar biasa tuntutannya itu ya. Saya pikir kenapa tuntutannya bisa sebesar itu, setinggi itu. Karena memang praktik Wahid ini kan sudah lama ya, udah lama gitu kan. Dan ini periode keduanya dia kan? Ada periode kedua, dan dari serangkaian saksi itu kan tergambar misalnya ada saksi yang mengatakan bahwa dia meminta fee kepada kontraktor, bukan hanya kepada kontraktor ternyata, tapi juga misalnya kepada para calon pejabat yang pengen dilantik. Jadi dari situ udah lama gitu, ini udah banyak gitu. Tapi kalau bicara soal praktek yang dilakukan oleh terdakwa ini, sebenarnya kan juga banyak terjadi di berbagai macam daerah di Indonesia. Saya ingat ada Bupati Klaten kalau tidak salah.
seorang perempuan ya kalau nggak salah, juga ada beberapa kepala daerah lain yang tertangkap dalam kasus yang sama, praktek jual beli jabatan yang kemudian di situ ada fee. Nah, ini emang seperti itu kira-kira menurut pandangan ini. Ini media perlu memberikan pandangan ini. Kita perlu tahu kalau memang banyak praktek seperti itu, artinya memang birokrasi kita ini dalam tanda petik sudah rusak. Dulu kan berbeda ya pelantikan atau penunjukan pejabat dengan dulu dan sekarang. Sekarang ada lelang. Kalau sekarang kan sudah ada lelang jabatan, istilah mereka kan seleksi terbuka dalam bahasa pemerintahan itu. Saat itu kita berpikir, oh ini bagus nih reformasi birokrasi, ada perubahan, ada lebih baik. Tapi ternyata masih bisa diakali juga gitu loh. Dan yang katakanlah upeti uang pelicin untuk naik jabatan, untuk dilantik. Itu kan selama ini kan kayak kentut ya. Keciuman baunya tapi nggak tahu siapa yang nggak tahu. Nah dalam kasus ini akhirnya bagus terungkap gitu bahwa itu bukan. Kita sekarang tahu siapa yang kentut itu. Iya. Dan ini akan jadi pelajaran ya bagi siapapun kepala daerah, tidak hanya di Kalimantan Selatan. Ya, harus. Saya pikir kayaknya nih agak gentar juga nih mental kepala daerah ketika melihat KPK ini udah menjadikan Kalsel sebagai sasaran TO. Tapi ada satu catatan yang harus digarisbawahi. Ketika Pemda atau pejabatnya itu gentah dengan KPK, yang terjadi adalah tiarap pembangunan. Nah itu yang nggak bagus juga akhirnya. Ini seperti kiri kena, kanan kena, atas bawah gitu ya. Jadi kan ada fenomena kan biasanya kan setelah pasca OTT KPK, itu senyap itu semua. Pembangunan itu senyap. Pengadaan barang dan jasa. Dan itu terjadi di HSU juga ya. Terjadi di HSU, walaupun dibantah. Walaupun mereka bantah, tapi data mengatakan artinya senyap. Jadi kalau Anda jujur, kalau Anda bekerja dengan jujur, bekerja dengan baik, kenapa harus takut gitu. Tapi ada yang bilang jujur aja nggak cukup di Indonesia ini. Makna yang lainnya terserah ya. Terserah gitu ya. Malahnya. Tapi kalau bicara tentang bagaimana pejabat-pejabat yang tersandung dalam kasus-kasus apapun itu, gratifikasi, dugaan korupsi, KKN dan segala macam. Mungkin sebuah gambaran tentang bagaimana penegakan hukum dalam hal pelaksanaan birokrasi yang bersih itu perlu dan patut kita dukung juga ya dari sisi itu berarti. Dan kita coba kupas lagi deh yang ini, karena kalau kita bicara dengan konteks hukum nih agak hati-hati dan agak sedikit ini agak gimana gitu ya, karena ini juga akan disiarkan dan kita juga harus hati-hati. Nanti kita undang-undang ATM. Iya, kita nanti dituduh mengiring opini. Iya, tapi ini nggak mengekang kebebasan bersuara. Ini hanya perspektif media lebih dalam ketika kita mengupas headline. Edisi Rabu 10 Agustus 2022, mahal di udara, larang di darat. Larang tadi yang seperti kita diskusikan adalah mahal. Bung Iput, ini adalah headline yang sebenarnya menjadi sebuah informasi bagi masyarakat, karena di sini Radar Banjarmasin mencantumkan harga yang bikin aduh. Judulnya harganya bikin aduh. Saya berikan gambaran, tiket sekarang dari Banjarmasin ke Surabaya sekarang minimal 1 juta ya. Banjarmasin Jakarta 1,3 juta, Banjarmasin Semarang 1,3 juta, Banjarmasin Balikpapan 1,6 juta. Dan Banjarmasin Yogyakarta 1,9 juta. Ini akan kemungkinan besarnya terus menaik karena memang akan sangat dipengaruhi oleh kenaikan harga minyak dunia. Nih Bung Iput, kalau melihat dari ini perspektif yang lebih dalam dan lebih luas dari kacamata redaksi, bagaimana masyarakat akan menghadapinya dalam situasi seperti ini? Dampak-dampaknya apa kira-kira? Kenapa ini jadi headline kemarin? Itu bahwa kami di redaksi Radar Banjarmasin itu menyadari bahwa kelas ekonomi menengah itu sudah terjepit. Kelas ekonomi menengah ya? Iya, kelas ekonomi menengah aja udah terjepit, apalagi yang kelas ekonomi bawah ya? Kalau dalam kondisi perekonomian itu kan, kalau dalam sebuah negara itu kan yang kelas kaya itu kan jelas itu sedikit gitu, itu minoritas gitu. Minoritas. Lalu kelas miskin itu kan, kelas bawah itu kan mayoritas. Iya, kalau lagu itu kan yang miskin makin miskin. Sebenarnya yang harus diperkuat itu kan justru kelas menengahnya, kelas menengahnya. Ini yang menjadi penggerak ekonomi. Itu yang jadi penggerak ekonomi. Ketika itu yang dampak juga. Itu yang jadi kelas intelektual, yang menjaga iklim demokrasi kita, menjaga perekonomian kita. Itu sebenarnya kelas menengah. Jadi kalau kelas menengahnya mapan,
negaranya juga pasti kuat. Oke, teorinya. Dari isu ini kami melihat bahwa kan ada isu-isu tertentu ya, kayak misalnya tabung gas 3 kilogram. Itu kan sebenarnya lebih ke kelas bawah gitu. Lalu juga misalnya katakanlah kayak apa kemarin minyak goreng curah dan yang lainnya. Itu kan kelas menengah bawah. Nah, dalam isu ini kami melihat seperti ojol sama tiket pesawat itu sebenarnya kelas menengah yang sedang di babak belur lah istilahnya. Terdampak terhadap kenaikan sektor ini. Dan kami kan membuka berita itu kan dengan sebuah paragraf yang kami comot dari netizen. Itu kan selalu didengungkan ya, selalu dicuitkan oleh netizen bahwa apa-apa serba naik, semua serba mahal, yang stabil cuma cuma gaji bulanan. Jadi kenapa berita ini jadi headline itu? Kami sedang mencoba membela kelas menengah. Dan tidak hanya kelas menengah sebenarnya. Kalau tadi bicara soal yang paling terdampak kelas lapis bawah itu sudah menjadi orang yang sudah memang akan selalu menjadi korban dalam situasi dan kondisi apapun ya. Tapi ketika kelas menengah, kelas yang lumayan dan cukup mapan juga merasakan dampaknya ketika transportasi udara di darat itu mahal, maka ini juga akan memperlambat gerak laju ekonomi ya, dan nanti akan memberikan dampak. Saya nggak membaca detail beritanya, tetapi ini sudah bisa memberikan informasi. Pertanyaannya, kira-kira kondisinya berlangsung lama apa enggak? Atau ini hanya sesaat, atau kita akan merasakan situasinya malah justru semakin menjepit nanti dalam rentang waktu berapa pekan ke depan atau berapa bulan ke depan? Oke. Kalau headline ini kan jelas ya, ini kan lokal sekali ya, narasumbernya juga dan bahasanya juga lokal sekali. Kalau itu kan pertanyaan sudah agak global ya. Iya, kalau Anda bertanya sama saya soal itu, ya masih lama. Kita masih harus bertahan lebih lama itu dalam kondisi sulit kayak gini. Kenapa? Karena setelah ini masih ada gitu loh. Contoh, Presiden Jokowi kan baru memberikan pernyataan bagi masyarakat yang hobi makan mie instan, berhati-hati karena impor gandum udah mahal sekali. Jadi ya kita masih harus bertahan lebih lama. Gitu. Wow, nah ini perspektif dari seorang pemret memberikan gambaran, mengutip dari apa yang disampaikan Pak Jokowi, maknanya itu sangat luas bahwa bersiap-siaplah dengan kondisi yang paling buruk. Semua harga bakal naik karena makanan seluruh lapisan masyarakat dan favorit masyarakat Indonesia mie instan itu akan naik karena bahan utamanya gandum. Makanan favorit wartawan juga. Iya, wartawan. Di saat apa itu biasa dimakan? Di saat akhir pekan, akhir bulan, atau di saat lagi santai gitu. Setiap saat. Oke, ada juga headline bicara tentang ini saya tadi tertarik nih sekilas nih tentang berita di halaman 8. Ditemukan tambang ilegal di Bintang Ara. Ini adalah praktek lama yang sepertinya kembali muncul dan mulai marak, yaitu penambangan ilegal. Kok nggak pernah tuntas-tuntas ya? Gimana Radar Banjarmasin melihat ini? Ada apa ini sampai muncul? Tentu ada filosofinya, tidak ada asap tanpa ada api. Tidak mungkin ada ini tanpa ada pemicu ya mungkin. Gimana nih? Ya, bisa dilihat dari atas sama bawah ya. Maksudnya begini, bawah itu maksudnya contoh headline yang penambang hanya dititipkan dan dibina pada awal pekan tadi ya. Iya, ini ada juga berita ya yang sama di Hulu Sungai Tengah, penambang hanya ditertibkan dan dibina. Edisi sini 8 Agustus. Tidak ada penyelesaian secara tuntas. Itu yang menarik, saya pikir pernyataan dari Polres ya, dari Polres HST. Ya, penegak hukumnya. Beliau mengatakan bahwa kalau seandainya ditahan, yang masuk tuh satu kampung gitu. Wah, satu kampung. Ya, jadi memang dalang atau aktor di balik tambang ini dia membujuk warga desa kan untuk menambang gitu. Nah, jadi maksud ulun yang dilihat dari atas atau bawah, dilihat dari bawah itu selama ekonomi masyarakat itu masih susah, mereka mudah sekali dibujuk untuk yuk nambang yuk itu. Pada situasi misalnya ekonomi Anda sudah susah kan, Anda kan nggak bertanya lagi ini legal apa ilegal gitu. Ini resmi atau liar gitu. Anda cuma pasti bertanya berapa sih upahnya selama sehari atau sebulan gitu menambang itu. Jadi kalau dari bawah itu permasalahan ekonomi. Selama itu nggak dibereskan oleh Pemda seperti membuka lapangan pekerjaan dan yang lainnya, nggak selesai. Kalau dari atas adalah maksudnya ya kenapa
praktek-praktek itu bisa muncul, bisa langgeng, mereka bisa sampai mengirim keluar, bisa mendatangkan misalnya alat-alat ke dalam ke lokasi. Ada pembiaran ya sepertinya ya? Bukan, ada backingan gitu. Ada back. Nah, itu dengan bahasa yang lebih ini lebih bahasa lugas lagi nih. Ada terang benderang ini, ada backing, tapi kita nggak pernah bisa mengungkap siapa backingnya. Sayangnya susah. Iya. Kayaknya kita juga nggak bisa mengungkap di sini ya dalam perbincangan kita. Tetapi memang kalau kita fair dan jujur menilai banyak praktek-praktek seperti ini, tidak hanya persoalan pertambangan, tetapi juga praktek-praktek lainnya ya. Tidak akan pernah backingan itu aparat ya. Ya, oknum. Tidak akan pernah tuntas ya menyelesaikan praktek-praktek ilegal kalau di situ melibatkan banyak pihak. Ya. Mungkin tidak hanya backing dari kelompok oknum saja, tetapi juga ada mungkin oknum di sini tidak hanya dimaknai sebagai institusi kelembagaan terkait dengan penegak hukum. Iya, benar-benar. Karena fakta terbaru kan Bupati HST kan Bupati HST Oktaviandi kan sudah memberikan teguran keras kepada pembakal. Kepala desa, betul. Oknumnya juga yang terlibat di situ. Iya, karena memberikan izin bagi angkutan batu bara untuk melewati izin desanya. Iya, dan itu 3 desa, kepala desa pembakalnya memberikan izin ya. Dan yang jadi pertanyaan, masyarakat sering menjadi tameng, kamuflase, dan menjadi alat saja oleh kelompok orang-orang yang ini sebenarnya menjadi aktor dan otak dari praktek ilegal ini. Tapi akal sehat kita, logika kritis kita sebagai jurnalis, rasanya akan dengan mudah bisa menunjuk kepada siapa ini, ya kan? Tetapi persoalannya berani atau tidak. Kira-kira gitu nggak Bung Iput? Ya, tidak hanya berani atau tidak sih, punya data atau fakta. Saya pikir kalau bicara data dan fakta kan pasti mereka udah punya lah ya. Karena memang kan ketika kita misalnya, anggap aparat bertanya, siapa yang menggerakkan kepala desa? Ya kan, berapa kamu mendapat fee? Berapa warga ini? Kan mudah sekali kalau merunut kasusnya ini. Tapi kalau ini hanya dibina. Tapi kalau headline ini, kenapa ada banyak yang menganggapnya penting? Karena benteng terakhir pembunuhan Maxwell sebenarnya tersisa di HST saja. Barabai itu benteng terakhir pembunuhan Meratus. Jadi, dan ini bukan yang pemberitaan yang pertama ya. Banyak ya. Kalau Barabai dulu Ulun juga pernah ke lokasi waktu masih di lapangan, juga pernah investigasi di sana. Jadi ternyata praktek-praktek seperti itu subur, banyak marak. Bukan subur ya. Ulun akan lebih memakai istilah sistematis gitu. Jadi mereka bergerak secara rapi, perlahan gitu kan, untuk mendapatkan izin-izin itu. Tetapi pertanyaannya, motifnya apakah semata karena ekonomi? Artinya munculnya sebuah mekanisme sistematis untuk menggerakkan masyarakat melakukan aktivitas-aktivitas ilegal. Ini apakah ini murni dari masyarakat yang hanya mengambil keuntungan untuk kebutuhan makan saja, atau mengeruk memang untuk kepentingan dan keuntungan yang lebih besar ini? Dan ini kan belum pernah ketemu di benang merahnya. Walaupun di HST diharamkan dalam tanda petik oleh warga dan masyarakat maupun pemerintah daerahnya terhadap praktek ilegal atau praktek-praktek izin pertambangan. Nyatanya ternyata secara ilegal marak ini. Kalau bicara tentang bagaimana HST sebagai benteng Meratus, kalau dibiarkan hanya ditertibkan dan dibina, 1-2 bulan kemudian ada muncul lagi prakteknya, bukan tidak mungkin benteng terakhir Kalimantan Selatan yang menjadi penjaga dan pelindung alam ini akan bobol juga. Gimana Bung Iput melihatnya ini? Ya, pada akhirnya kan media kan cuma berfungsi sebagai alarm ya. Sebagai alarm ketika terjadi sesuatu yang salah, ketika terjadi sesuatu yang gawat, ketika terjadi sesuatu yang berbahaya, kami menyalakan alarm. Selebihnya memang ya kita kembalikan kepada pengambil kebijakan dan masyarakat ya. Dan juga teman-teman aktivis lingkungan itu. Dan jangan teriak lagi, bukan jangan teriak sih, tapi jangan kaget juga ya kalau suatu ketika nanti akan ada situasi dan kondisi alam yang murka karena memang benteng terakhirnya sudah nggak mampu lagi bertahan, lalu muncullah banjir. Harus belajar dari kejadian bencana Januari 2021. HST nggak pernah dapat banjir kan biasa di sana ya, tapi kan dalam bahasa mereka kan calap ya, dalam bahasa banjir itu rendam gitu. Tapi sampai yang desa itu hancur, sampai ada sungai baru terbelah itu kan luar biasa. Dan sebagai informasi, karena belum pernah ke lokasi, pernah liputan di sana, jadi
yang pada Januari 2011 itu kan banjir terjadi di mana itu di Data Ajab, kalau nggak salah ya, Data Ajab. Dan Ulun pernah ke sana gitu, dan saya pernah ke sana liputan di sana. Ternyata lokasinya. Jadi tahu betul lokasinya itu bukan lokasi yang rendah ya, itu lokasi yang dataran tinggi. Dataran tinggi gitu. Lokasi yang cukup tinggi, pada posisi geografis ternyata masih bisa terendam dan hancur. Dan tiba-tiba kok jadi rata seperti itu kan. Saya pikir, makanya pas kejadian itu saya ingat saya coba ngontak beberapa teman di sana. Bagaimana, selamat nggak? Alhamdulillah selamat ya. Alhamdulillah. Iya, apa yang diangkat oleh headline Radar Banjarmasin bicara soal penambangan, bicara soal apa ini tadi? Praktek korupsi yang dilakukan oleh seorang kepala daerah hingga menjadi pesakitan, ini menjadi sebuah gambaran ya. Ada dua persoalan ya yang mau disorot oleh Radar Banjarmasin. Ini bicara soal tentang bagaimana persoalan alam, kemudian juga bagaimana kalau kita bicara kepala daerah ini mungkin bicara soal moralitas kali ya, bicara soal prinsip-prinsip untuk memberikan pelayanan publik yang sesuai koridornya. Dan yang ini tadi mungkin benang-benang kita bisa menangkap seperti yang disampaikan oleh Pemret tadi, mengutip apa yang dikatakan oleh Pak Presiden, bersiap-siaplah ya. Biasanya bahasanya bersayap nih. Yang suka makan mie instan ya, bersiap-siaplah. Yang suka makan roti ya, sebenarnya bukan mie instannya ya, tetapi ini adalah semua komoditas. Kenapa menggunakan atau mengaitkannya ke mie instan? Karena itu paling mudah secara psikologis menyentuh rasa sadar masyarakat, awareness-nya bahwa makanan favorit kita ini udah naik nih. Artinya yang nggak favorit apalagi kira-kira, ya kan? Karena itu kan kebutuhan hajat hidup masyarakat banyak mie instan. Oke, Bung Ifut, kita akan kupas lagi nanti dalam edisi selanjutnya tentang headline Radar Banjarmasin dalam sepekan, dan diskusi kami nanti mungkin akan lebih banyak berdiskusi tentang bagaimana Radar Banjarmasin, khususnya redaksi Radar Banjarmasin ini mencoba melihat dalam perspektif kritis media, mencoba untuk memberikan sebuah, tadi disebut alarm, atau ada nilai edukasi dan kritik sosial terhadap sebuah isu-isu publik ya. Dan nantikan terus kehadiran headline Radar Banjarmasin dalam sepekan dalam diskusi kami bersama pemimpin redaksi. Ketemu kembali dalam program headline Radar Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.